Awalnya, fungsi tubuh fisik ini terbatas untuk membantu Feng Tianxing bergerak di dunia ini. Dan semua yang dilakukan Feng Tianxing adalah untuk tujuan ini. Dari memahami pola dan perubahan dunia ini, hingga melatih tubuh iblis ini, semuanya demi mempertahankan diri. Tetapi pada periode sebelum pergi, Feng Tianxing tiba-tiba memikirkan solusi yang sangat berani dan praktis dari perselisihan sipil domestik ini. Ras iblis kini telah membentuk kekuatan politik di tanah baru ini. Tapi apa asal-usul ras iblis? Itu hanya sekelompok orang yang baru saja terjun dari barbar ke pemerintahan yang telah dibudidayakan oleh umat manusia selama beberapa generasi. Untuk mengendalikan seluruh dunia, mereka telah membuat tiruan yang buruk atas dasar ras manusia. Waktu kelahiran kembali Feng Tianxing juga sangat halus. Jatuhnya mayat juga berarti kebangkitan dalam ras iblis. Dalam keadaan alokasi sumber daya telah mencapai puncaknya, perebutan kekuasaan secara bertahap terjadi. Untuk meringankan rangkaian kontradiksi ini, umat manusia telah mengusulkan banyak metode. Di antaranya etiket dan rasa malu adalah yang paling penting. Meski banyak orang menganggapnya sebagai tamparan, justru hal inilah yang meredakan pergulatan batin. Sebelum memulai, akan ada pertimbangan tatap muka, karena ada banyak pertempuran untuk meringankan wajah. Tetapi iblis belum mengalami hal seperti itu, dan mereka belum mengalami pertikaian besar dan perubahan dari dalam. Ini adalah kesempatan angin. Dan tubuh fisiknya adalah apa yang dia andalkan untuk memasuki eselon atas ras iblis. Dan begitu dia mencapai eselon atas, badai berdarah akan disebabkan oleh dia sendiri. Begitu ras iblis mengalami ketidakstabilan internal, dominasi eksternalnya akan berkurang. Saat itu, saya akan menggunakan cara lain untuk mendukungnya secara diam-diam. Saat itu, kebangkitan umat manusia sudah dekat. Adapun cara perjuangan yang spesifik, lihat saja situasi saat ini dan saat ini, dan Anda dapat mengetahui satu atau dua hal. Kebetulan iblis itu memandang Sera ke arah Feng Tianxing dengan senyum yang sangat lembut di wajahnya. Fenger, apakah kamu tahu siapa bajingan itu yang bertarung di tempat tidur tadi malam? Feng Tianxing memutar matanya dan memikirkan seseorang. Orang ini adalah saudara laki-laki dan perempuan Sera. Keduanya sudah dekat sejak kecil. Sekarang status orang itu dan Sera sebenarnya mirip. Mereka semua adalah orang-orang kecil yang tertinggal di ujung kekuasaan politik setelah jatuhnya mayat Sebi. Setelah dipikir-pikir, pertunjukan bagus tentang saudara yang saling membunuh ini memang sesuatu yang dinanti-nantikan. Ini Paman Setian, kemewahan. Seluo tiba-tiba mengerutkan kening. Dia awalnya hanya membuat drama ini sukses total. Tetapi dia tidak menyangka kata-kata Feng Tianxing akan langsung menempatkan Seluo di bingkai api. Wanita ini telah sombong selama 8 tahun. Dan Sera tidak tahan. Jadi dia hanya bisa menjebaknya dan membunuhnya. Tapi bidang yang luar biasa ini, bagaimanapun, adalah saudara ipar. Dia tidak ingin melakukan sesuatu yang tidak baik untuknya. Fenger, ada baiknya kamu mengetahui beberapa hal. Jangan bersuara. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Feng Tianxing mengangguk dengan ekspresi sederhana di wajahnya. Pintar, seperti itu. Jelas, membuat si Tian merasa bahwa pikirannya tampak berlebihan. Itu dia. Fenger, kamu kembali istirahat dulu. Dan aku akan mengatur seseorang untuk datang dan menjagamu. Saat Sera bangun, Feng Tianxing juga melakukan semua yang harus dilakukan oleh seorang anak yang manja dan sombong. Dia tidak bangun untuk mengirimkannya. Dan dia tidak mengatakan kata-kata sopan. Tetapi hanya duduk dan memainkan jari-jarinya. Saat Sera hendak pergi, sudut mulut Feng Tianxing sedikit terangkat. Kapan Mom dan Dad akan kembali malam ini untuk menidurkanku? Ibu juga mengatakan dia akan menceritakan sebuah cerita malam ini. Dia Luo tiba-tiba membeku di tempat. Dia berbalik sedikit kaku, menatap Feng Tianxing, dan merasakan sedikit rasa bersalah di hatinya. Dengan kedamaian abadi, ras iblis telah lama memiliki konsep orang tua yang mirip dengan ras manusia. Meskipun tidak memiliki status yang berat, itu tidak sama dengan ras iblis awal, dan tidak dikenali sama sekali. Di bawah akumulasi waktu yang cukup lama, ras iblis semakin dekat dan semakin dekat ke jalan asli ras manusia. Sebelum membunuh wanita itu, Sera hanya memikirkan masalah yang dia bawa dan ketidakpuasannya terhadapnya. Tetapi sekarang melihat mata murni Feng Tianxing yang tak tertandingi, Sera tiba-tiba tidak tahan. Ini masih anak-anak, dan dia menjebak ibunya dengan tangannya sendiri. Bagaimana jika dia meninggalkan Fenger dengan pengalaman yang tidak menyenangkan? Lagi pula, Fenger sekarang memiliki bakat yang berbeda dari iblis biasa untuk ditunjukkan. Dan pasti akan mencapai karir di masa depan. Fenger pergi tidur lebih awal. Aku akan mengatur agar beberapa wanita datang untuk membujukmu tidur. Mereka menceritakan kisah yang lebih baik. Feng Tianxing juga mendengus, dan suasana hatinya jelas sangat rendah. Di dunia manusia, Feng Tianxing pasti akan menjadi bajingan. Tetapi sekarang dia adalah iblis. Konsepnya tentang orang tua tidak begitu kuat. Tanpa lingkungan seperti itu, Feng Tianxing tidak akan terlalu jelas. Namun, jarum ini masih tertanam kuat di hati Sera. Sedikit rasa bersalah ini pada akhirnya akan menjadi pohon penyesalan yang besar. Sera bahkan tidak menyadari bahwa dia telah ditanam oleh Feng Tianxing untuk mengendalikan benih.
Saat itu larut malam, dan Sarah datang ke kamar wanita itu dan menghela nafas. Beberapa orang benar-benar merasa bahwa ketika dia ada, bagaimanapun Anda melihatnya, mereka merasa ribut dan kesal. Tetapi sebenarnya ketika orang-orang pergi dan kebisingan yang dulu hilang akan membuat orang bangun betapa baiknya mereka. Dulu, berbaring di tempat tidur, Sarah merasa sedikit gugup, menggerakkan tubuhnya, dan mendesah penuh emosi. Umat manusia sangat menikmatinya. Tempat tidur ini berkali-kali lebih lembut daripada tidur di tanah. Dia menggerakkan tubuhnya lagi, masih merasa canggung. Sarah mengulurkan tangannya untuk menemukan kapas di tempat tidur, dan tiba-tiba wajahnya berubah. Dia menyentuh sesuatu yang sangat akrab dan menariknya keluar untuk melihat lebih dekat. Itu adalah pakaian intim dari saudara laki-lakinya yang baik, Sitian. Iblis selalu menghargai saudara mereka yang baik, terutama di lingkungan saat ini. Beberapa kebiasaan buruk iblis belum hilang. Ketika keduanya bertemu untuk bersenang-senang, Sitian bahkan menunjukkan ini padanya. Pakaian pas, yang dia beli dari kelas atas, Sutra. Tangan Sarah yang menggenggam pakaian meningkatkan kekuatannya tanpa sadar, sampai Sutra tidak tahan lagi, merobek celah. Setiap tekstur sangat jelas, dan persis sama seperti yang saya lihat di ingatan saya. Setian, aku akan membunuhmu. Sira tidak mengerti mengapa dia begitu marah. Mungkin karena pialanya dinodai, atau kehormatannya diinjak-injak. Jelas itu miliknya, tapi dia ingin bersenang-senang dengan orang lain, yang tidak memberinya muka. Semakin dia memikirkannya, semakin dia tidak bisa menahan napas. Dia tiba-tiba bangkit dan langsung pergi ke kamar Feng Tianxing, hanya untuk melihat Feng Tianxing terbaring di tempat tidur seperti mayat, membiarkan para wanita iblis yang cemas pergi. Peduli seberapa dibujuk, rasa dingin di wajah Feng Tianxing tidak bisa dilenyapkan.